Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Amalane nggih. Wong nak ra bakat ulama ora usah kecangkeman. Mereka mengkaji Quran hadis ku yo angel tenan. Nggih ku angel tenan. Sing ra kangelan yo mubalek, kok pelang-pelang sak karepe dhewe ini menyerapati mikir. Nak fatwa niku sering kula kritik. Nak pidatone kula seneng, pancen lucu, tapi nak fatwane niku kula kritik. Mergo beda tradisinya ulama dengan khutbah atau dengan ya pokoknya dengan khutbah itu beda. Kalau ulama itu setiap hukum sing diutarakno Allah niku disambung kaya hukum eksak, kaya hukum matematika. Misalnya ngeten sampean tak bedheki. Cara sampean Abu Jahal itu mendustakan Rasulullah apa ndak? Ndak sampean jawab saja. Mendustakan. Yakin? Abu Lahab mendustakan. Nah, cara ulama mboten. Abu Jahal sama Abu Lahab itu ndak pernah mendustakan Nabi. Dia hanya punya hitung-hitungan politik. Kalau saya anut Muhammad, aku biasa pemimpin menjadi dipimpin. Tapi hakikat mereka tahu kalau Muhammad itu orang yang benar atau figur yang benar. Niku sing disebut hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Bahwa orang-orang kafir Mekah itu disifati Allah tabayyana lahumul haq. Kebenaran begitu nyata di mereka. Kebenaran begitu nyata itu mendustakan apa enggak? Apa taslim? Iman. Taslim. Mulane sebagian ayat diterangno qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka. Entek sampean ambek kula tetep. Nggih mboten. Aku ngerti nak kowe iku tersiksa mergo komentare wong kafir. Dewe apa fa innahum la yukadzibunaka. Hakikatnya orang kafir itu tidak pernah mendustakan kamu. Walakin adz-dzalimina bi ayatillahi yajhadu. Tapi dasar mereka itu juhud. Sampeyan saiki logika wae, bagaimana mungkin orang punya akal waras kemudian mengatakan berhala yang dari batu itu Tuhan. Kemudian menantang Tuhan yang menciptakan langit bumi, ketemu akal ta ora? Enggak ketemu, wong paling gendeng lah. Iku tetep ora ngarah darani watu niku pangeran. Dengan kekuasaan kaya pangeran sing gawe langit. Malane dawuh Allah fa innahum la yukadzibunaka. Bagaimana konsep Muhammad Tuhan satu yang menciptakan langit bumi diperbandingkan hanya dengan teori bahwa batu itu Tuhan. Enggak mungkin. Kan enggak levelnya. Yang satu jelas benarnya, yang satu jelas salah. Terus kemudian kita berpikir ulang, bagaimana mungkin yang mengajak menyembah batu punya pengaruh mengalahkan yang mengajak menyembah Allah? Gak ketemu meneh. Nah itu tradisinya ulama neliti sampai seperti itu. Makanya kesimpulannya adalah kebenaran absolut adalah kebenaran yang musuh kita pun mengakui. Jadi ku fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat orang kafir itu tidak pernah mendustakan. Tapi pura-pura mendustakan karena kalau mengakui Muhammad benar, dia dari pemimpin menjadi pengikut, menjadi dipimpin. Itu yang mereka mau disebut hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum. Tapi di beberapa ayat orang kafir dia diceritakan Allah bahwa mereka mendustakan para rasul. Makanya tadi mereka tidak mendustakannya dalam konteks apa? Paham ya? Mereka mendustakan dalam konteks apa? Ya sama, Nabi misalnya ngendikan wong sing ning omahe ngrumat asu, iku malaikat gak par-par. Lan ibadahe ditolak pangeran dihapuskan sekian hari. Mau ana cerita ngombeni asu di sepuro, saiki ana cerita ngrumat asu. Masalah, malaikat saja tidak mau dekat. Paham sing maksud ini? Ben sampean ngerti bahwa meneliti ulumil Quran itu rumit dan itu butuh ulama. Ulama saja jangan hanya baca tapi punya tradisi ahwal. Nak kowe maca tok iku gendeng. Kaya wong maca tafsir Sawi, bariku maca tafsir Jalalain terus diperbandingkan tafsir Ibnu Katsir.
Kalau dia tidak punya akhwalil ulama, malah jadi setan. Keman ta'alama bila syai'in fa syai'uhu setan. Makanya ada cerita unik. Jadi ulama di sini yo rada unik, yo rada beling tapi belingnya ulama. Ana ulama jenenge Akmas, wis gak priyayi, senang masjid, labine dicoplok. Bareng labine dicoplok niku guntingi bulu ketek. Napa cara mriki kelek niku? Pokoke bulu ketek, ya diguntingi. Temenan ning jero masjid gak kelambenan. Sing pas iku ana mubalek pidato. Zaman itu Akmas itu terkenal lah populer. Terkenal. Oleh pidato ini haddatsana ngene-ngene termasuk haddatsana Akmas ngene-ngene terus cerita. Cerita fadilah salat, macam-macam. Terus jarene Akmas, kamu jangan mendengar mubalek itu, dia itu bohong. Terus setelah itu mubalek itu enggak tahu kalau itu Akmas. Ala tastahiyya syekh, kamu apakah enggak malu di depan orang banyak di masjid? Napa guntingi bulu ketek di depan umum? Mbok yo diisin barang. Lima ada. Kenapa saya harus malu? Ana fi sunnatin wa anta fi kisbin. Termasuk sunnah, termasuk fitrah adalah guntingi bulu ketek. Ana fi sunnatin. Kowe bodoni. Kok bisa saya ini mubalek, saya ini pidato. Anal Amas. Kowe muni haddatsan al Amas, anal Amas sing jenenge Amas yo aku iku. Kowe muni muridku aku ora kenal kowe. Ini penting kalau aturaken karena sekarang orang itu meneliti Islam itu tidak pakai guru. Sehingga cara memahami dia tentang nahi mungkar atau tentang amar ma'ruf, tentang apa saja itu tidak punya akhwalul ulama. Makanya kalau menjadi ulama tradisinya selain memegang beberapa literatur atau marojek kitab-kitab shahihah, al-kutubus shahihah, juga ada akhwalul ulama. Akhwal itu satu perilaku konsensus yang diyakini antar ulama. Ya saya ulang lagi, yang diyakini antar apa? Diyakini antar ulama. Ini penting kalau aturaken. Karena ulama itu punya guyonan banyak yang kita tidak pernah tahu. Misalnya begini. Ana wong senengane ngrasani wong. Nah, kowe santri amatir terus ngrasani wong itu dosa ngene. Tapi ulama itu punya pikiran begini. Ana wong misalnya jadi lonte atau maling, sudah dirasakane wong sak desa. Gara-gara kesalahannya sering dirasani dia jatuh, enggak dihormati di masyarakat situ. Nah, ulama udah takoki, ngrasani hukume piye, Mbah? Ya dosa. Lah jenengan wonten tiyang ngrasani kok gak mbok loroi. Ciri utama maksiat itu adalah dia jatuh. Lahum fid dunya khizyun. Pasti karena dia lonte atau dia maling atau copet. Pasti Allah mentakdir ciri khas maksiat itu diantara hukumannya adalah jatuh di dunia dan jatuh di akhirat. Dan awal kejatuhan adalah jadi gunjingan atau dirasani wong akeh. Bagaimana Anda bisa mengharamkan sesuatu yang menjadi hukumannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini ulama. Sehingga dia ya tetap kalau tanya hukumnya ngrasani wong piye? Ya dosa. Tapi jenengan ana ngrasani kok menengahi? Ya menengahi. Ya ora mesti nerangno ndek, tapi kula ulama ngerti. Maksudnya iku ya pancen khase kesalahan ben dadi rasane wong ben jatuh. Lho umpama saiki ana lonte utawa ana maling, ana koruptor, gak ana sing beritakno, gak ana sing ngrasani, terus ora salah piye? Paham sih kula maksud? Lha itu uniknya Rasulullah. Rasulullah iku kadang nek ana ngrasani diseneni. Ojo jong kowe aja ngrasani dosa. Tapi kadang Nabi yo ngrasani. Ana wong bulet ngono. Senengane apik tapi wong bulet jare Nabi bisa akhul asyirah. Wong kok eleke. Akhirnya terus ulama mulai ngarang kitab. Ngrasane iku haram kecuali 6 hal. 1 ini, 2 ini. Nah, kowe ngapalo kan rahasia. Wong jumlahe napa? 6. Nah, itu cara berpikir adalah apa yang dilakukan Nabi itu menjadi hukum permanen, apa enggak? Apa hanya waqiatul hal, memang hukum itu begitu, tapi enggak bisa diteruskan kayak kasus tadi apa? Kayak konteks tadi apa itu? Lonte, bagin atau bagiyah makani nopo? Membeni nopo asu. Kowe ora iso terus mentang-mentang. Asu itu hewan kehormatan, sehingga sing ngombeni di sepuro. Padahal dosane gede lonte. Kowe ada nganti mabum ngono neraka. Sing marahi sapa kowe di pemikiran ngene. Paham nggih? Tapi ora mbok mabum kok goblok wong kok ora iso mabum.
Yus pokoknya menengah, pokoknya ngono iku tahu kejadian. Mulane ulama rata-rata wis kaya wong goblok. Pokoknya tahu ono kejadian. Wong mateni wong 99 di sepuro. Bareng ono kiai muni ra di sepuro dipateni nih. Satu. Jadi kena ulama tenan mau cerita, ono kejadian wong mateni wong 100 di sepuro pengira. Tapi rasa mbok mafhum. Lah jenengan mateni piro? 5. Wah enteng sing 100 di sepuro iki lagi kurang 95 ora iso. Mulane ngger ulama kok debat mbek intelektual rasa mbok mergo intelektual iku goblok tapi gue pinter. Perkarane iku kabeh dianalisa. Tapi materine pas-pasan. Nah ulama walian materine akeh saking wedine pangeran ra iso omong. Dadi terus wong goblok. Nak debat terus koyo wong goblok. Tapi iku ulama. Ya karena kita punya perhitungan. Apa itu nyata? Misalnya rodok ya unik. Kayak Mustafa nak nyusu rondo itu jadi anak rondo gak setua ini. Enggak kan syaratnya bayi rondo enggak sampai umur pinten 2 tahun. Tapi pernah ada satu kejadian jenenge Salim itu dia mamaan. Salim Maula Hudzaifah itu dia mamaan. Ben dadi dulur rondo pokok nyusu wae pira wis tuwa mau Dek Salim wis tuwa. Iku kabeh ulama tiap fikih ana bab rondo. Wa amma qisatu Salim. Nek ana cerita Salim solusine dirondokan. Kau coba nyusu mentel soalnya diperes tuh mas, pikiran ngeres tuh. Jadi nyusu aku tuh mentel soalnya diperes. Pikiran kok pornografi dia. Tapi ulama fikih mesti kangelan menjawab wa amma qissatu Salim famuhtasun bi. Itu khusus Salim. Jadi kadang apa yang dilakukan fatwanya Rasulullah itu kadang kejadian khusus, nggak bisa digeneralisir. Karena kalau kamu generalisir ya bingung tenan. Misalnya di surat yang sama, di surat Tobat ada faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum satrusik. Bunuh orang musyrik ketika ketemu di mana saja. Di ayat yang sama, di surat yang sama, tapi anak ayat wa in ahadum minal musyrikina stajaruka yuk fa'jiru hatta yasma'a kalama. Kalau mereka ingin ngaji ya ulang ngaji sih. Karwane nek diulang ngaji ra iso-iso, ya piye meneh. Tapi nak masalah ra iso ora kudu wong kafir, wong Islam diulang ngaji ra iso-iso kan ya akeh. Ya napa mboten? Apa wong Islam nak diulang ngaji terus iso kan ya ora mesti. Iku paling angel ning bab ulumul Quran. Ini paling sulit. Karena ya memang sulit. Dan enggak perlu dipecahkan. Saya ulang lagi itu enggak perlu dipecahkan. Ya sudah, kita tidak tahu ila yaumil qiyamah enggak apa-apa. Daripada kayak keputusan biru, satu orang sang keputusan. Ini penting kalau aturakan. Terus di Quran itu seperti itu banyak. Makanya yang dikirim Abbas, ono ayat fahum layat sa'alun. Mereka enggak ditanya. Ada ayat waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan mereka karena mau ditanya. Ada ayat mereka bisa menjawab. Ada ayat al-yawma nakhtimu ala afwahim bahwa mereka sudah tidak bisa menjawab karena lisannya ditutup. Kalau kamu berdoa itu yang tadarruk itu ya yang sangat sopan wa khufya secara diam-diam atau secara enggak berlebihan. Terus hanya ayat innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka orang yang melewati batas. Itu termasuk melewati batas dalam doa karena ada unsur mendikte Allah. Saya memberi contoh tadi. Misalnya kita sebagai cowok berdoa ya Allah saya ingin punya istri cantik, sholihah, nasabnya baik, gak pernah cerewet, gak pernah apa. Itu kan nanti nyarinya juga susah. Nanti kalau Allah menjabatkan itu adanya di surga, ning donya ora payu rabi, kira-kira. Nah itu sudah berlebihan. Terus kalau ada ulama mengatakan doa itu mukhul ibadah. Itu maksudnya gini. Doa itu bukti kita minta. Minta itu bukti kita lemah. Dan merasa lemah itu sudah bagian dari ibadah. Makanya masyhur itu syairnya Abdul Al-Haddad itu. Fadu'ai wabdihali dalilun li fiftikori itu. Jadi saat berdoa itu hanya sebagai bukti saya butuh Allah. Saya sendiri tidak punya kepentingan mustajab apa enggak. Jadi wali-wali yang mengatakan doa itu mukhul ibadah sebetulnya itu malah wali-wali yang dari awal enggak kelintas disembadani apa enggak. Butuhnya dia itu menunjukkan bahwa saya ini lemah. Buktinya posisinya minta. Itu yang dimaksud mukhul ibadah. Tapi kalau kita berdoa terus posisi kita protes. Katanya kamu baik ya Allah, engkau baik. Ternyata enggak juga. Buktinya semua doa saya enggak kamu kabulkan. Wah, ini malah doa kriminal. Jadi yang dimaksud mukhul ibadah itu doa itu bukti
Minta itu bukti lemah. Makanya ada syairnya Abdul Haddad maksud fadu'a ibabdihali dalilun li fif tiko. Jadi saya minta engkau ya Allah itu bukti saya butuh. Jadi itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Jadi kalau doa dikatakan apa? Ibadah karena di doa itu minta. Nah, minta itu bukti merasa kita lemah. Berarti kita sa'il Allah mas'ul. Kita minta Allah yang kita mintain. Kita menengadah Allah yang berposisi memberi. Itu saja sudah cukup sebagai ibadah. Meskipun doa kita tidak mustajab. Karena memang tadi seperti itu. Kalau di ilmu-ilmu tasawuf itu apa ya? Doa itu memang benar-benar sudah mukul ibadah karena tadi perasaan merasa butuh sama Allah itu. Nah, merasa butuh itu, nah kalau kita berdoa merasa butuh sama yang kita minta, itu dalam ilmu tasawuf sudah kriminal, berarti kamu lebih butuh makhluknya. Misalnya begini ya, saya ingin punya rumah bagus, terus setelah punya rumah kredit saya utangnya banyak. Sebetulnya saya tuh tidak pernah ingat Allah, gara-gara utang banyak, kredit jatuh tempo, terus melibatkan Allah. Ya Allah saya ini utang banyak, ini, terus tolong dibayar. Sebetulnya saya itu ingat utang. Cuma Allah tak libatkan kan. Lah itu tidak akan jadi wali. Yang jenis ini tidak akan jadi wali. Saya ingin jadi dosen. Melibatkan siapa ya nanya? Melibatkan Allah. Terus malam-malam bangun melibatkan Allah. Itu artinya apa? Kamu itu lebih ingin yang kamu minta ketimbang ingin Allah. Kalau wali itu enggak gitu. Kangen Allah. Terus tahu Allah itu zat pemberi. Karena tahu Allah zat pemberi terus minta. Maka yang dikangen itu ya Allahnya dulu. Kalau kita kan enggak punya kasus dulu, punya keinginan banyak dulu. Baru ingat siapa yang bisa ya. Oh Allah. Allah kita libatkan. Ya untungnya Allah baik. Mau ramal utang bukan mikir. Untungnya Allah enggak jawab itu. Jadi itu bedanya wali. Kalau wali itu kangen Allah dulu, baru minta. Kalau kita enggak, banyak masalah dulu, baru melibatkan Allah. Nah yang jenis ini tuh bahaya, kalau nggak disembadani mesti ngomel ya. Gusti katanya kalau yang minta kamu kabulkan, ternyata ini enggak. Nanti kalau Allah jawab, kamu itu tidak kangen saya, kamu itu kangen uang, kangen perempuan cantik yang kamu inginkan. Terus kamu melibatkan saya. Urusannya apa saya dengan itu? Pak? Makanya tidak usah nuntut karena awalnya sudah saya. Ya saya kira itu ya, jadi ada ayat apa? Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah, terusannya apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Itu di semua tafsir dikatakan Allah gak suka orang yang berlebihan dalam doa. Berlebihan tadi, misalnya minta sesuatu yang terlalu besar, atau permintaan kemarin saja lanu addi syukroh, kita tidak bisa memenuhi mensyukuri, sudah minta lagi. Misalnya seorang jomblo, targetnya kan asal payu nikah. Tapi setelah nikah bayangkan istrinya solihah, tidak cerewet, itu kan berlebihan. Hilang status jomblo saja belum kamu syukuri kok sudah minta macam-macam. Jadi harusnya kan syukur dulu ya. Sekedar laku nikah ini kan ada syukur yang harus, seperti jadi dosen juga gitu. Sekedar jadi dosen harus kita syukuri dulu karena menjadi kita tidak nganggur. Itu kan satu harkat sosial yang luar biasa. Jangan tahu-tahu sudah hari kedua cari intensif, cari ini itu, syukurnya aja belum sudah kemana-mana. Lah itu sudah mu'tadin, sudah melebihi apa? Batas. Ya saya kira. Jadi begini ya masalah pendidikan ya. Kalau saya jawab pakai ilmu hakikat saja karena ini keahlian saya. Sebetulnya begini ya, kalau misalnya itu ya subjektif juga. Misalnya bilang rata-rata alumni pondok ini sukses, alumni kampus ini sukses, yang ini tidak sukses, itu satu pasti subjektif. Karena biasanya yang diterkenalkan yang sukses-sukses. Saya punya tetangga dari pondok yang Anda sebut itu kebetulan tidak sukses semua. Itu jantung saya sampai ngeluh. Saya ini gimana kok? Ya sudah seperti itu kan subjektif. Tapi menyangkut pendidikan itu begini ya, menyangkut hasil dari pendidikan itu. Andai kan kita bicara ilmu hakikat, misalnya kita mondok gitu, mondok kemudian jadi orang miskin, jadi orang yang menurut orang banyak tidak berguna di masyarakat. Ternyata kita ini orang yang kelihatan tidak punya karir, tapi kalau malam sujud sama Allah. Punya anak niat memperbanyak orang sujud, terus punya ibu yang sakit-sakitan kita rawat. Meskipun kita tidak jadi dosen, tidak jadi menteri, tapi indah Allah itu luar biasa karena berstatus ngerawat ibu, ngerawat anak, ngerawat istri. Nah Islam itu datang dengan
jargon-jargon seperti itu. Sehingga Nabi kalau muji itu ada Uwais Al-Qarni, ini orang yang luar biasa. Ternyata dia itu punya ibu lumpuh yang kalau kemana-mana harus digendong. Ketika tetangga-tetangganya berhasil sowan Rasulullah itu Uwais Al-Qarni tidak bisa karena setiap ibunya dipamitin mau sowan ke Rasulullah itu sama ibunya nggak boleh. Tapi apa yang terjadi? Justru dipuji-puji Nabi sebaik-baiknya kurun. Kurun itu waktu adalah kurun yang ada Uwais Al-Qarni. Saya punya teman, ini kisah nyata, saya berkali-kali ngisi ngaji di komunitas ulama. Ini mungkin tidak bagus untuk kampus, tapi harus saya utarakan supaya ya kita evaluasi. Saya bilang gini, saya ini jadi kiai itu sering iri sama orang goblok. Orang goblok itu barokah kata saya gitu. Itu kiai-kiai kaget semua karena saya bilang orang goblok itu barokah. Saya beri contoh gini, misalnya saya pinter, terus juara MTQ, juara hafal Quran atau juara baca Quran secara tartil. Ujung-ujungnya saya dapat apa? Hadiah umroh atau apalah, atau hadiah rumah atau apa. Pertanyaannya adalah mendapat. Saya ulang lagi, mendapat. Sementara ada santri yang bodoh, gara-gara bodoh itu dosen UI yang enggak, jadi kiai yang enggak, akhirnya dia jadi pekerja di Korea. Barokahnya bodoh tadi. Karena di Korea melihat orang ateis, akhirnya dia kepikiran bikin masjid. Sebagian gajinya disumbangkan untuk masjid. Ini bodoh pendiri masjid. Tapi kita gara-gara dosen dakwah di masjid, ini pinter dapat uang dari masjid. Nah ini bukan nyindir, ini biasa saja. Ini maksud saya. Maksud saya, kamu jangan ngabaikan hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ini punya teman ini betul. Saya ini kan kecelok dulu tuh Gus Alim. Nasib saya di mana-mana dihormati. Kadang saya merasa dosa. Kok dihormati? Saya punya teman, dulu gobloknya minta ampun sekolah, sekelas sama saya. Gobloknya, soalnya gobloknya disepakati. Sudah. Iya, goblok mujma'al ya kira-kira. Singkat cerita dia itu hidup di pedalaman Kalimantan sekitar tahun 92. Dulu kan biasalah di dalam hutan itu pasti ada penebangan hutan macam. Dia ada bosnya, yang jelas dia ada bosnya. Saya yakin juga agak kriminal. Karena dia tidak yang illegal logging. Pokoknya ditakdir dia hidup di tengah hutan. Ikut orang. Setelah itu dulu nggak ada HP. Sering kirim surat ke saya, Gus, saya ini hidup di tengah hutan. Tapi saya ini muslim pernah mondok. Kalau nggak bikin sumpah itu nggak enak. Bikinlah dia Jumatan. Nah karena dia pernah ngaji fikih Syafi'i, kalau Jumatan nggak ada orang 40 itu harusnya zuhur tidak Jumatan. Tapi orang yang kerja di situ tidak mau. Wong dino Jumat kok zuhuran loh Pak. Kalau dino Jumat ya Jumatan ya. Tanya saya, Gus itu kalau ada kaulnya enggak supaya Jumatan ndak orang 40 sah. Singkat cerita dia lama-lama jadi pendiri masjid di situ. Dia punya sedikit gaji ya dipakai masjid, punya sedikit tanah diwakafkan untuk masjid. Artinya apa? Indawa ini banyak orang bodoh, ternyata di komunitasnya dia muassis, pendiri, pemberi. Sementara kita yang kecelok pinter, dapat umroh, dapat bonus. Kira-kira nanti kita ketemu Allah. Kamu pernah nyumbang Islam apa? Yang bodoh jawab, oh nanti Gusti bikin masjid di pedalaman. Kita yang pinter. Kayaknya kalau memberi, enggak lah Gusti. Reputasinya mendapat. Ketika Nabi memenangkan perang Badar, itu ada Asra Badrin, tawanan-tawanan perang Badar. Nabi suka musyawarah, suka rembukan. Ya Abu Bakrin, menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum asyiratuka. Mereka itu keluarga engkau, orang-orang Quraisy. Ya dibebaskan saja. Pakai tebusan. Nanti uang itu kita kelola supaya jadi penguat Islam. Dan orang-orang ini merasa utang jasa karena harusnya dibunuh tapi kita bebaskan. Terus tanya, bagaimana kamu ya Umar menurut kamu? Kata Umar, ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu. Yang ingin menghabisi jenengan, ingin dan sudah ngusir jenengan. Ya setelah ketangkap ya dibunuh kok repot. Apa kata Rasulullah? Rasulullah spontan ngendikan, innama salaka ya Abu Bakrin kama sali Ibrahim. Kamu ibarat kayak Nabi Ibrahim. Izqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innakal ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim itu unik. Melihat umat itu sesyafakoh itu. Syafakoh itu banget sayangnya. Nabi Ibrahim cara berpikir, faman tabi'ani fa innahu minni. Orang yang ikut saya ya Allah pasti golongan saya. Tentu layak masuk surga. Wa man asani, orang yang mendurhakai saya, fa innakal ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun.
Bukan yang mendurhakai langsung masuk neraka, enggak. Engkau Maha Pengampun. Wa masalu kayak Umar kama salin Nuh. Iskola robbila tazar ala arti mel kafirina dajara. Umar, kamu mirip Nabi Nuh. Inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya masyhur kan Nabi Nuh itu enggak ingin ada orang kafir sampai ada banjir tufan. Nah kalau sampean tanya bedanya apa dengan garis keras sekarang? Bedanya ya beda sekali. Kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya. Sehingga yang punya yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandang. Tapi kalau kita kan kadang kita bertindak sendiri. Jadi potensi disalahkan. Yang jelas dalam hadis-hadis sahih, Nabi Nuh itu tidak bisa mensyafaati karena itu. Ketika diminta syafaat, ini hadis sahih bukan ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya, ini sahih enggak? Untungnya yang tanya kadang enggak paham, ini alhamdulillahnya. Jadi, wah repot. Nabi Nuh itu diantara sebabnya enggak bisa mensyafaati adalah pernah corong Jawa maksudno kaume. Kalau dalam bahasa Arab itu da'a li Zaidin berarti mendoakan positif. Kalau da'a la Zaidin mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa, ada pasot. Nabi Nuh adalah orang yang pernah maksudkan kaumnya. Nah, saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap tadi cerminannya Abu Bakar, dianggap niru Ibrahim, cerminannya Umar, dianggap niru Nabi siapa? Nabi Nuh. Lalu kalau sampean tanya, bedanya gimana? Begini logikanya. Kita mengkaji secara akademik begini. Ada ulama besar, namanya Abdul Hasan Asyadili, itu masyhur di Indonesia menjadi Thariqah Asyadiliyah. Terus ada seorang muridnya minta gini, ya Abdul Hasan Asyadili, tolong saya dikasih ijazah supaya saya tidak pernah maksiat di bumi ini. Karena saya takut sama Allah, kalau saya maksiat itu merasa tidak nyaman dengan Allah. Abdul Hasan Asyadili ini malah marah besar. Atuhibbu alla tadhharu maghfiratu. Kalau kamu tidak pernah maksiat, berarti kamu suka maghfirahnya Allah Ta'ala itu tidak kelihatan. Karena tidak ada yang maksiat. Tapi bukan dukung kamu yang tidak. Ini cerita ilmiah. Tapi kalau Said Abdul Al-Haddad, itu kebalikannya. Ada orang fasik gitu, hidup berkeliaran, mengganggu masyarakat, ganggu ketertiban agama. Ada kiai atau siapa gitu mendoakan supaya tobat atau dikasih panjang umur supaya nanti bisa tobat. Itu beliau, Said Abdul Al-Haddad marah besar. Man da'a li fasikin bil baqa faqad ahabba ayu sawahu fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik hidup berarti dia suka Allah dimaksiati di buminya. Jadi akhirnya jadi kutub besar, yang satu Syadziliyah, yang satu Haddadi. Kenapa ya? Karena tadi yang satu cerminan Nabi Isa, yang satu cerminan Nabi Yahya. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Juga masyhur dalam aplikasi pengajaran juga gitu. Masyhur sekali dalam kitab-kitab diceritakan. Kalau Said Abdul Haddad, kalau ada orang sowan itu, kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Gitu. Pernah nangis gak pas ngajar? Gak pernah. Udah gak terus, gak usah diterusin ngaji orang seperti itu. Hatinya atas, wong orang iso nangis. Gitu. Tapi kalau Abdul Hasan Asyadili kebalikan. Kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Pernah tertawa enggak kalau ngaji? Enggak pernah. Udah, enggak usah ngaji sama orang itu. Orang enggak bisa syukur. jadi itu manhaj besar. Nah, akhirnya orang-orang kayak kita ini enggak jelas semua. Nangis ya bisa, syukur, guyu ya bisa. Cuma celakanya kalau kita nangis karena enggak punya uang, kalau guyu karena punya uang, itu masalahnya. Tapi kalau wali-wali dulu enggak. Kalau senyum ya karena saking yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatu. Kalau nangis ya karena takut azabnya Allah. Kalau kita kan enggak, sangat-sangat materialistik. Ini yang membedakan kita. Sebenarnya nangis dan senyum itu satu keharusan karena Allah punya madharul jalal. Ketika Allah dengan sifat keagungannya, maka kita ini seorang Jawa serakot bersenyum. Tapi Allah itu kadang sebagai madharul jamal. Adanya satu keasikan. Sehingga yang merengut itu yang salah. Makanya dalam ilmu tasawuf, kutub wali itu hanya dua. Allah dengan madharul jalal, dengan Allah yang madharul jamal. Contoh madharul jalal misalnya gini. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, saking kangennya ingin melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, saya beri hak untuk melihat engkau. Allah dengan jalalnya gini, Allah itu qadim, superior. Tentu gak layak tersentuh barang hadis. Barang hadis itu makhluk. Sehingga
ketika falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Sehingga enggak levelnya apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk. Sementara Allah itu qadir. Enggak kuat. Makhluk yang fana ini, yang profan ini enggak kuat. Enggak kuat menampung zat yang qadim, yang superior. Sehingga gunung pun hancur. Nabi Musa pingsan. Tapi ketika Allah dengan Madharul Jamal. Madharul Jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayangnya. Memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah di sini ini Allah sering ngendikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya kata. Tapi apakah betul melihat kayak saya melihat dosen, melihat Pak Rektor, melihat teman-teman itu tidak bisa. Karena Allah itu qadim. Sehingga meskipun manusia ahlul jannah melihat Allah, tetap Allah ngendikan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah di balik jamalnya ya punya jalal, di balik jalalnya juga punya jalal. Sehingga selalu di Quran itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah, kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini. Fa inna kulla maujudin yasihu ayyura. Allah itu zat sing nyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya saya ulang lagi ya, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat zat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatoh, tidak bisa melihat sampai faham, la tudrikul absar? Karena abadi kita itu diabadikan. Sebagaimana surga abadinya diabadikan. Neraka ya diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri. Yaitu Al-Qayyum. Atau dalam bahasa ngajinya Qiyamuhu binafs. Nah lalu pertanyaan. Makanya Mu'tazilah itu menentang betul. Kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Mu'tazilah. Melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya. Sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata ahli sunnah cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah, tahu karena mata itu karena kita ditakdir tahu itu karena mata. Sebetulnya yang menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya beri ya bocoran. Kenapa madzhab ahli sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jumhur itu. Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinal. Misalnya ahli sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional kayak orang yang nggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir ahli sunnah itu melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar, bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata, sekali itu jauh, maka kamu tidak melihat. Atau kamu sekarang buta, kamu tidak melihat. Atau tertutupi barang itu, maka kamu tidak melihat. Tapi kalau kamu tahu karena kamu menciptakan, maka akan melihat terus. Misalnya saya ini tukang batu. Saya ingat betul ketika saya bangun Monas, itu pulpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau pulpen saya warnanya putih, tak tanam di Monas 2 meter dari pondasi. Setelah saya pulang ke Jogja ditanya, di dalam Monas ada apa? Ada pulpen. Posisinya 2 meter dari pondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus-menerus. Tapi kalau tahu karena mata sekali barang itu tertutupi, nggak tahu. Misalnya saya tahu jenengan karena dekat sekali jenengan kemana-mana saya sudah tidak tahu. Tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh Anda, sehingga kamu kemana-mana tetap tahu bahwa barang itu ada di tubuh. Nanti kalau ada yang protes, tapi bisa saja Gus barang itu dicuri orang kemudian Anda tidak tahu. Yang menjadi tidak tahu karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu. Selagi saya yang menciptakan, maka akan tahu terus. Nah, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi, maka Allah tahu terus. Jika Allah tahu cara bikin kuman, terus tahu bahwa manusia itu punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Mesti gak kebayang.
Kamu bayangkan kayak makanya Allah itu kalau cerita sederhana, Inna wuha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu bikin perumpamaan nyamuk karena nyamuk itu lebih dahsyat timbang gajah. Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu. Bikinkan patung gajah, mungkin masih sanggup. Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk, nggak usah bikin hidup, patungnya saja sekecil itu. Padahal nyamuk kecil itu punya organ tubuh. Lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak apa? Organnya punya kuman. Kumannya punya organ. Organnya juga punya kuman. Sehingga orang-orang alim itu baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah ketimbang melihat dinosaurus. Tapi sekarang orang itu nggak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam tuh melihat mukjizat kan yang dasar-dasar kayak dinosaurus, gajah, wow. Gitu. Kalau orang alim nggak, malah melihat nyamuk. Kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad, di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika umat ini nggak ditumbuhi para nabi, itu Allah menjamin Muhammad, ulama umatmu nanti punya kemampuan seperti nabi. Tentu tidak dalam keutamaan ya, keutamaan tentu nggak sekelas sama nabi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi para nabi ini mewakili sekian. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Nuh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci-bencinya sama orang yang mendurhakai Allah. Tapi masalahnya, Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat ghafur, pengampun. Sehingga kalau kita terlalu kasar, ini kan yang kita cintai bersifat ghafur kok kita kasar. Di sini Nabi Ibrahim. Beliau sangat mantel sekali sama yang durhaka sama Allah. Tapi mau mantel gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat ghafur. Maka kita mau tidak mau. Makanya ada riwayat mengatakan takhallaku bi akhlaqillah. Kamu bertata krama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah. Kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang, itu potensinya kan dua, protektif. Ada telepon, itu dari siapa? Cewek atau cowok? Protektif. Itu bukti cinta apa bukti suudon? Kan tidak tahu. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus, WA-an sama lelaki gak apa-apa, jalan sama lelaki gak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga gak apa-apa. Itu cinta apa pembiaran? Kan sama-sama gak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif, Allah harus zat satu-satunya yang disembah. Gak boleh didurhakai, gak boleh dikhianati. Sehingga ini sangat keras sekali. Nah, ini Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Ibrahim. Karena orang yang zat yang kita cintai bersifat ghafur. Jika kalau kita terlalu tegas beda dengan sifatnya Allah yang bersifat ghafur. Nah umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat. Ada yang ngambil sikap, oh udah mangan turu, ngenteni mati. Itu lebih baik itu timbang punya istihad tapi gak jelas mendingan. Itu ada riwayatnya. Suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap, majur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun. Al-qa'id fiya khairun al-qa'im wal-qa'in fiya khairun al-masi wal-masi fiya khairun nas-sa'i. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah. Kata Rasulullah, yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan. Yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah, itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya. Secuek-cueknya. Jadi semua syurahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B, ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presideni A, nggak di bupati A, nggak di gubernur A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu nggak pernah terusik begitu kan para intelektual? Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan
kesejahteraan dengan seorang makhluk. Wah, kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa beru. Sementara yang B misalnya fasik. Wah, kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Dia saja dia husnul Fatimah. Yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu baru badan kendali di tangan Allah. Sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya, Gus sampai pilih presiden mana, bakti mana? Sanut pangeran sing dadi aku loyal. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, luwe kacau menan anut pangeran kan. Ini kan sudah tidak sambung karena pikirannya ulama. Memang nggak beda, cara berpikir ulama itu beda. Bahkan bapak saya itu kalau didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mes. Ini uang kamu 500.000 untuk kamu. Mesti ditambahi 100.000 ini untuk buat jajan sama teman-teman. Mesti ada uang pokok, ada uang sodako. Dulu saya sering tanya, kenapa bapak sangat menghormati teman-teman saya? Kata bapak, kue mondok, aku raiso nyukupi, sing iso nyukupi ya konco-konco. Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok, uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis. Berarti kan masih 22 hari kok bisa hidup itu kan barokahnya teman-teman itu. Malah yang agak beling itu 1 hari sudah habis, berarti ada 29 yang bergantung sana sini. Sehingga Nabi dulu cara ngedikan itu unik. Kata Nabi, da'un nasa yarzuqu wahu ba'duhum ba'du. Manusia barnawa, enggak saling memberi rezeki. Ketika ada collab, Medina itu pernah collab, terus sekarang pernah defisit. Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir, tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tusairu fa inna Allaha huwal musair. Kamu jangan kasih harga, Allah sendiri yang menentukan harga itu. Terus kata Nabi, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi, saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan dolim. Tapi ini tentu di teori ilmu modern ini masalah. Tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat itu nggak akan masalah. Misalnya, kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti itu? Jawabannya pakar-pakar hakikat. Ya saya ulang lagi pakar-pakar hakikat. Begini, misalnya ada orang menimbun supaya nanti harganya mahal. Terus ditimbun terus sampai nunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timbunannya nggak ada gunanya karena ternyata orang nggak beli. Nah, ketika orang tidak punya kemampuan beli, yang menimbun juga tidak punya uang. Nah, tapi kalau sampean tanya, tapi Gus nak tuku barang pokok kan kita mati karena kehabisan stok. Itu masalah tauhid Anda. Bagaimana mungkin kamu bayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau nggak dapat rezeki? Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat dari tidak pernah bayangkan gitu. Saleh sampean jadi orang yang tauhidnya masalah. Sehingga terus bayangkan, wah kalau negara ini kayak, wah kita makan apa? Kalau negara nggak stabil, wah kita gimana? Itu tidak bisa seperti itu. Dulu ketika kita dijajah Belanda, itu kiai-kiai kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, mondoknya di Mekah. Sampai alim alama, 2 beliau, Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan itu ngajinya sama-sama Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Mbah Hasyim lebih menekuni ke Syekh Mahfud Termas, yang satu menekuni Syekh Khotib Minangkabau. Jadi 2 beliau itu ngaji di guru yang sama. Mbah saya, buyut saya itu ya sudah mondok Mekah. Zaman dijajah Belanda. Sekarang kita agak dijajah, agak mondok di sana. Buyut saya itu zaman itu sudah haji. Buyut kelima saya. Itu dulu kalau ingin cari tempat yang teduh, itu masuk ke gua. Itu masuk gua itu hanya kepalanya saja. Kakinya masih di luar. Karena gua di Arab tidak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, singgah di Gua Sur, kata Abu Bakar gimana? Andai kan ada orang kafir di depan gua. Kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya, pasti melihat kita. Karena gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk penuh. Kalau gua di sini kan ada yang mobil saja bisa masuk. Nah itu bahasanya kalau mau istirahat itu masuk gua, separuh badan di dalam gua, separuhnya masih di
Nah sekarang terus kita bilang, wah kalau kita negara tidak stabil, kita haji kemana dulu sama dijajah Belanda ya kita. Jadi yang berusaha terangkan di antara sifat dasar orang-orang baik adalah di mana saja, kapan saja itu memberi manfaat. Termasuk tentu saat paling sulit. Jadi Nabi Isa menceritakan dirinya itu wa ja'alani mubarakan nama kuntu, saya ditakdir Allah berada di mana saja memberi berkah, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Ada beberapa cerita tentang Nabi Isa. Jadi perlu diketahui ada 3 nabi yang seperiode. Satu Ibrahim dan Nabi Lut. Ibrahim itu sama Nabi Lut itu pernah paman. Kedua Nabi Musa dan Harun. Sebetulnya yang jadi nabi itu Nabi Musa, tapi Nabi Musa karena alsak, lisannya Anda jelas, minta Nabi Harun, ya tentu minta kepada Allah supaya Nabi Harun jadikan nabi. Terus ketiga, Nabi Isa dan Yahya. Yahya bin Zakaria, terus Isa ini pernah keponakan Zakaria. Kira-kira kalau di Jawa ya misanan antara Yahya dan siapa? Isa. Jadi ada 3 nabi yang seperiode. Tapi yang paling berkompeten, yang sederajat kira-kira seperti itu hanya Isa dan Yahya. Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu beda level. Karena Lut ini pernah keponakan, jadi hubungannya kira-kira yang murid dan guru. Terus Musa dan Harun itu juga nggak level, karena Nabi Harun ini jadinya Nabi itu atas permohonan Nabi Musa. Sehingga meskipun Harun itu kakaknya, tapi nggak berani bantah. Jadi Nabi Musa itu dalam cerita, beliau itu alsak. Alsak itu lesannya agak kedal. Tapi ini alsak yang barokah. Jadi dulu ceritanya Musa kecil, karena dia seorang Nabi, beliau seorang Nabi. Itu kalau melihat Fir'aun itu mantelnya bukan main. Padahal kecilnya dirawat Fir'aun. Singkat cerita mulai kecil sudah usil. Kalau melihat Fir'aun itu ya jenggotnya dipakai mainan. Pokoknya nakal. Lama-lama Fir'aun curiga, dasar orang Israel. Nabi Musa ini turunan Israel. Lama-lama Fir'aun itu yakin kalau itu sengaja. Akhirnya Fir'aun mau membunuh Musa. Terus kata istrinya Fir'aun, Musa itu masih anak kecil. Jadi seperti itu ya bawaan anak kecil, bukan bawaan kebencian terhadap orang Kipti, orang Mesir. Kalau dalam bahasa kitab kuno Mesir itu Egypt Al-Kipti, makanya disebut Maria Al-Kiptiyah. Kalau orang sekarang bilang Egypt itu bahasa kunonya Mesir itu Al-Kiptiyah. Nah, memang secara bahasa Arab Mesir itu nggak mungkin, bahasa Arabnya Mesir itu nggak mungkin karena Misro itu maknanya kota. Jadi kalau kamu bilang kamu kemana, ke Misro, ke kota, lalu kota mana, ayo kota Mesir, itu bisa debat kusir. Jadi ya kayak kita lah, kita sekolah di mana? Di madrasah. Madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Nah, kemudian oleh istrinya Fir'aun ya gini saja, buktikan kalau Musa itu masih anak kecil. Masyhur itu dalam cerita dikasih bara api sama apel. Sebenarnya Musa kecil ini sudah pinter mau milih apel. Sama malaikat Jibril diarahkan tangannya itu ngambil apa? Bara api terus dikunyah. Itu yang menyebabkan lisannya Musa itu alsak, agak pelat. Nah ketika jadi Rasul, itu akan repot, karena nanti harus pakai penerjemah. Jadi seorang Rasul tapi lisannya tidak apa? Cakap. Akhirnya Nabi Musa realistis, ngendikan ketika diutus, wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyarid ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, saudara saya Harun itu lisannya lebih fasih. Tolong jadikan dia Rasul sebagai penguat saya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa, kemudian Harun dijadikan sebagai apa? Rasul. Sehingga meskipun satu angkatan, Harun dan Musa ini enggak level. Artinya enggak level itu ya Harun yang takut Musa. Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini umurnya ya seangkatan, kecerdasannya, jadi nabinya sama-sama mulai kecil. Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi kitab Allah, ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainahu hukma sobiyya. Yahya berpeganglah kitab secara kuat dan dia saya kasih kenabian ketika kecil. Sama dengan Nabi Isa yang disebut wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla.
Sehingga karena selevel, dua nabi ini menjadi figur besar dalam manhaj, dalam metode dakwah. Dua, karena masih misanan tadi, kalau Jawa kira-kira mirip misanan. Dua nabi ini kalau memilih satu kampung, itu kalau Nabi Yahya, itu milih kalau singgah di satu kampung. Nabi Yahya mesti tanya, orang sini yang paling soleh siapa, yang paling baik siapa. Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik tadi. Tapi kalau Nabi Isa enggak, orang sini yang nakal siapa, yang paling beling siapa. Terus Nabi Isa singgah di situ. Akhirnya ada pertanyaan dari Nabi Yahya, lima tanzilu ala syirorin nas. Kenapa kamu selalu singgah di orang-orang nakal? Syiror itu orang-orang nakal. Masyhur itu Nabi Isa menjawab, ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter, kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang apa? Sakit. Jadi dua Nabi ini sering berdebat, tentu debat yang baik. Dan itu menjadi cara Jawa itu punjeri ilmu. Jadi manhaj ilmu besar antara Yahya dan Isa. Begitu juga Nabi Yahya itu kelihatan agak rileks, panik, saking takutnya sama Allah. Kalau Nabi Isa itu rileks. Pokoknya kumpul orang-orang nakal itu ya rileks. Akhirnya ada dua pertanyaan sekaligus nanti jadi dua manhaj. Kenapa kamu sering sering kalau bahasa Arab itu abasa ya. Terus yang Nabi Yahya balik bertanya, kenapa kamu sering senyum, sering tertawa? Kenapa memangnya terus? Ka'annaka ta'manu min makrillah. Kamu sering senyum kayak kami sudah terbebas dari azab Allah, dari ditegur Allah, seakan-akan kamu orang paling benar yang enggak akan salah. Nabi Isa balik tanya, sama kamu sering masam, sering merut, ka'annaka taqnatu min rahmatillah, seakan-akan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga kemudian itu jadi manhaj besar. Kalau terlalu senyum, ya dianggap orang yang kayak nggak punya perasaan dosa. Tapi kalau terlalu masam, terlalu merenggut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas. Sehingga seakan-akan Allah itu rahmatnya nggak cukup lah untuk mengelola manusia ini. Sehingga itu jadi metode besar yang masyhur itu dalam sebuah hadis Nabi ngendikan, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku itu kapasitasnya atau fungsinya atau manfaatnya setingkat nabi-nabi Bani apa? Israil. Karena ketika umat ini enggak ditunggui para nabi setelah Rasulullah SAW, itu yang nunggui hanya ulama. Tapi ulama ini sudah cukup mewakili para nabi Bani Israil. Dan banyak syurrahul hadis, para menyarah hadis mensarahkan Nabi tidak ngendikan ulama ummati kamisli seperti saya, tapi ka'ambiyai Bani Israel. Bagaimana nabi-nabi Bani Israel? Nabi Bani Israel itu macam-macam. Termasuk ada yang tidak nikah, yaitu yang bernama Yahya dan Isa. Delala umatnya Nabi itu ada orang alim alamah yang ilmunya melegenda, yaitu namanya Imam Nawawi. Itu tidak nikah. Sampai kabudut. Meskipun dalam ajaran syariatnya Nabi, nikah sunnati, tapi selalu ada orang yang ditakdir tidak nikah. Karena masyhul, karena sibuk ngurus ilmu. Bukan karena tidak laku, yang jelas itu bukan karena tidak laku. Imam Nawawi itu ganteng, orangnya ya normal. Tapi karena sibuk nulis, beliau sampai kabudut itu tidak nikah. Imam Sibawayh itu suka sekali sama ilmu, menjadi istri utamanya ya ilmu. Dia ganteng, Sibawayh itu maknanya tuh apel, dia ganteng sekali, sampai banyak cewek yang senang. Akhirnya dia nikah. Tapi nggak pernah dikumpulin. Dia belajar terus. Ketika beliau ke pasar, dulu nggak ada supermarket, beli kertas, kitabnya dibakar semua sama istri. Dikira istrinya terus mencintai dia, malah diceraikan. Itu siapa Imam Sibawayh. Terus ada umatnya Nabi yang paling unik di dunia. Mungkin Pak dosen, saya kiai pun nggak bisa nih. Ada orang tuh ganteng sekali, istrinya cantik sekali. Itu tahu-tahu sudah 10 tahun tidak pernah hubungan suami istri. Karena ketika si suami itu tahu istrinya cantik, itu langsung sholat sujud syukur, sholat terus, saking senengnya punya istri cantik. Yang istrinya cantik juga solihah, tahu suaminya ganteng ya terus sholat terus syukur. Itu sampai berhari sampai bertahun-tahun. Terus ketika ketemu cocokan, dek kita sudah nikah berapa? Terus dilihat, kayaknya sudah 10 tahun, tapi tidak pernah hubungan. Oh itu nggak kebayang itu.
Ganteng sama cantik. Kalau jelek sama jelek itu mungkin. Yang satu bilang naudzubillah, satu itu kan nunggu rafa saja. Ini enggak ganteng sama cantik. Nah, kenapa kualitas ulamanya Rasulullah itu bisa seperti Nabi Bani Israel? Karena agama ini, umat ini sudah ada ditunggui para nabi. Jika mau tidak mau kualitas ulama, alhamdulillah barokahnya Nabi itu berkualitas kayak nabinya Bani Israel. Soal kebahagiaan, nenek moyang pulau jenengan tuh anaknya banyak. Dijajah Belanda, jajah Jepang, ya nyatanya anaknya banyak-banyak. Itu kira-kira bahagia apa enggak? Nah, artinya gini, ya tentu kita tidak ingin dijajah itu tentu ya. Tapi kita ini selalu latah. Wah, kalau ekonomi jatuh kita makan apa? Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rahmatnya Allah Ta'ala itu akan adrokatna. Rahmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Ini cara berpikir tauhid. Sehingga Nabi itu tidak pernah bayangkan umatku narata tunggoni piye, ditunggoni Allah. Sehingga masyhur dalam hadis-hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati dzahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum wala man nawa'ahum. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. Kenapa? Cara berpikir orang tauhid itu sederhana begini. Allah menamakan dirinya Al-Hadi, penunjuk jalan. Dan sifat Allah pasti nafidah karena Allah tidak terkalahkan. Sama seperti Allah menyifati dirinya Ar-Razzaq, Ar-Razik yang memberi rezeki. Maka orang segoblok apapun, selumpuh apapun, selemah apapun tetap dapat rezeki. Sama, Allah mensifati dirinya Al-Hadi, memberi petunjuk. Maka zaman serusak apapun orang tetap dapat petunjuk. Sehingga kita tidak perlu khawatir, wah nanti zaman kalau sudah rusak nasib Islam gimana? Ya coba sekarang, nasib Islam gimana? Ya baik-baik saja. Dulu ditunggoni wali songo ya banyak orang Islam. Sekarang nggak usah wali songo. Ditunggui dosen-dosen yang ngajar aja nunggu digaji. Kiai pidato ya ada yang beri salam template. Itu kalau nuruti definisi ikhlas itu tidak ada yang masuk. Tapi meskipun demikian agama juga jalan. Kenapa agama ini jalan? Karena Allah Al-Hadi, penunjuk jalan. Ketika Allah mensifati dirinya penunjuk jalan dan sifatnya Allah pasti nafidah, pasti terjadi. Karena Allah tidak pernah gagal. Sehingga agama ini akan ada terus sampai akhir zaman. Coba Amerika kayak apa? Islamofobia. Di Amerika tambah lama tambah banyak Islam. Eropa juga gitu. Australia juga gitu. Anda kan nuruti teori sosial. Sudah dunia sudah materialistik kayak gini. Orang dohirnya itu akan meninggalkan agama. Nyatanya tidak juga. Saya pernah di Korea seminggu. Itu di negara ateis. Itu TKI ke sana tuh nyari uang. Ternyata ya kepikiran bikin masjid, bikin komunitas Islam. Coba siapa yang menggerakkan hati itu? Hanya Allah Subhanahu. Ya, jadi cara berpikir tauhid saya ulang lagi, saya mohon sekali di pengajian ini saya cerita wajah alani mubarakan enama kuntu. Jadi cara berpikir sekian nabi, terus kita punya karakter tertentu, kita milih nabi ini itu sah. Karena ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel, ulama umatku itu ibarat kayak nabi Bani Israel. Jadi ada yang milih tadi, seperti Nabi Isa fokusnya ngurusi orang-orang nakal. Itu juga bagus karena di mana-mana nabi itu seperti dokter. Tapi Nabi Yahya hanya berkawan sama orang-orang soleh. Kita tahu berkawan orang fasik itu resiko ketularan. Iman pas-pasan wae kancanan wong fasik kan taqabbalallahu minna minkum gitu. Wong kamu sendiri tidak sehat-sehat amat berteman orang penyakitan kan bahaya. Tapi kalau kamu sebagai dokter kok hanya berteman orang sehat lalu kamu apa? Penelitiannya gimana? Masa saya dokter spesialis pernah penelitian semua orang sehat saya pernah saya teliti. Itu dokter aneh apa enggak? Saya dokter spesialis TBC, spesialis paru-paru. Yang kamu teliti siapa? Semua orang sehat. Pernah meneliti yang sakit? Tidak pernah. Kan ya jadi dokter aneh. Tapi misalnya terus kamu sendiri terus berteman orang penyakitan terus kan ya rawan tertular. Nah, ini ada dua figur yaitu Nabi Yahya dan Nabi siapa? Ya saya kira demikian. Kalau terangno generasi Nabi kersane gampang. Nggih, Nabi pertama Rasul niku Nuh. Nak mbok hitung nggih Adam. Nggih, nak mbok hitung kabeh napa? Adam. Tapi sing masyhur kula terangno urut nggih kersane nak manani Quran gampang hum Adamun terus Idrisu Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullu mutabbar. Ibrahim nomor 7. Berarti Adam hum Adam
Idris, Nuh, Hud, Saleh, sinten? Adam Saleh, Adamun Idris, Saleh wa Ibrahimu, Lot nggih. Lot wa Ibrahimu bareng. Dhisik pundi? Pokoke bareng. Nabi Lot niku nak ngundang Ibrahimu paman. Terus Ibnul Khol, napa wae paman keng ibuke Nabi Ibrahim. Pernah ponaan. Khol itu ponaan saking pinten? Ibu. Berarti Ibrahim nomor 6 nggih, utawi Lot nomor pinten? 6. Adamun Idrisu Nuhun Uduma Saleh wa Ibrahimu kullum muttaba Lutun wa Ismailu. Ishaqu kada Yaqubu Yusufu. Nah, niki penting kula aturaken. Terus kesepakatan tiyang Nasrani bahkan orang Yahudi. Nabi Musa niku mbek Nabi Ibrahim senior Nabi sinten? Ibrahim. Tapi utek wis kadung kualik, kadung keliru. Wong Yahudi nak nganggep Nabi Musa itu segala-galane, Nabi sentral, Nabi induk. Mulane wong Yahudi niku uripe teng Madinah ri. Teng pundi? Madinah. Eleng-eleng. Tangganan mbek tiang-tiang Ansor. Iku wong Yahudi nak sumpah walladzi ikhtara Musa alal bariyah, demi zat sing milih Musa ngalahno wong saalam dunya. Wong Islam ora trimo walladzi ikhtara Muhammadan alal bariyah, demi zat sing milih Muhammad ngalahno wong sak dunya. Akhire jotosan. Mulane ki gedhe wong Yahudi nemen-nemen kok awal ana jotosan perkara nabi ni wong Islam mbek wong napa Yahudi. Barang jotos-jotosan niku hikmahe gedhe niku. Dia niku terus wong Kanjeng Nabi dawuhe ngeten, Nabi ku yo piye, pancen Nabi ora kena diwarai, supaya Nabi. Nabi malah ngandani sahabat Ansor ngeten, la tufaddiluni ala Musa. Kowe aja geman mulya-mulya anakku nganti ngalahno sinten Musa. Musa iku sampe nak kiamat. Bar gempa bumi besar iku Musa iku tak delok iku wis cekelan tiang aras. Dekne mbek gedak-gedak nyerbeti lemah sangka rambutnya. Jadi Nabi Musa itu supaya ngetan-ngetan buai lemah saking rambutnya. Wong tangi turu saking kubur. Terus dawuhe Nabi, aku ora roh. Dekne lagi tangi, apa dhisik aku? Pokoke ketemu wis ngene iku. Lucu ta Nabi. Nabi ku nak wong Yahudi ku ya piye, ya mangkel, ya seneng, ya campur-campur. Akhirnya ana perdebatan. Perdebatan itu syaratnya jare Nabi ku engkau nak debat sing ilmiah dari Kanjeng Nabi. Iya dari wong Yahudi. Kanjeng Nabi terus gawe cerita mulai nek. Ana alamilati Ibrahim. Kowe aja geman nyalano aku. Aku iku alamilati Ibrahim. Hampir semua ulama niku sepakat satu-satunya nazoman sing Nabi urut sesuai periodene namung teng Aqidatul Awam sing dikarang Sayyid Marzuki. Mulane dadi kitab legenda teng Indonesia. Mergi urutan Nabi sing urut niku namung teng kitab napa? Aqidatul Awam. Termasuk dhisik Lut, Ibrahim, Ismail Guri. Mergo Ismail iku anake Ibrahim. Sementara Lut itu semi kanca, napa? Kanca mbek anak dhisik kanca. Mergo kadang kanca ku kawin wis nekani anak mrongono. Lah Nabi Lut mbek Ibrahim semi napa? Kanca. Mulane fa'amana lahu Lut. Wa qala inni muhajirun ila Rabbi. Dadi Lut itu semi kanca mbek Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Nabi pinter. Karena ini ngelawan malaikat Jibril. Jadi mulai dhisik Nabi ku mbek Jibril bantah-bantah. Terus era mursyid itu wong bantah ora oleh. Riyen biasa bantah-bantah. Mpun nggih kula terangno ya. Terus tiang Yahudi niku mbek Nabi Muhammad ora oleh dinyek. Akhirnya wong Yahudi ku keterucut keliru. Musa ku saking hebate, Ibrahim pengikut Musa. Lah iku ketok gobloke. Mulane dinyek Quran ya ahlal kitab. Lima tuhajuna fi Ibrahim tahwama unsilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Mulane ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bihi ilmun. Falima tuhajuna fi ma laysa lakum bihi ilm. Hei wong Yahudi, mau kan etika perdebatan kita, jare Nabi kudu ilmiah. Iki debatan wis gak ilmiah. Ibrahim mbek Musa dhisik endi? Wong Yahudi muni dhisik Ibrahim. Lah iya wong dhisik kok pengikut ngeri. Jadi padha karo Mbah Hasyim Asy'ari ku anut ruhin nak yo aneh. Wong Mbah Hasyim luwih dhisik
Mbah Hasyim Asy'ari ku pengikute Hasyim Muzadi. Lah edan to. Mereka sange senenge Mbah Hasyim. Lha riyen Mbah Mun nate ngeneng santri niku ngantos ken metu. Gara-gara niku Mbah Mun tanglet. NU mbek Imam Syafi'i apik dijare apik NU. Mergo takoki wong Madura. Dadi NU ora agama teng Madura. Islam mbek NU jek mulya napa? NU. Wong lawan Islam dibar tapi nek nglawan NU. Paham. Ora fanatik wong Madura mbek Islam tapi fanatik. NU nganti takoki Mbah Mun NU mbek Imam Syafi'i apik dijawab apik NU. Padahal NU pendirine Mbah Hasyim anut Imam Syafi'i. Lah meneh wong alim-alim sing mutung mbek NU langsung nyekeli madzhab Imam Syafi'i. Perkara NU juk diorganisasi NU fatwane ra macam-macam. Ana wong alim terus mencolot langsung anut Imam Syafi'i mergo anut organisasine kadang kecewa wae nggih. Wong dukung mendukung wae dadi. Iku Quran. Dadi mulane nek ngaji Quran nak sing saged nggih diangen-angen. Nek mboten saged nggih anut sing angen-angen. Dadi ya ahlul kitab. Hei ahli kitab, kowe kok berdebat tentang Ibrahim? Dan mbok klaim Ibrahim pengikut Ibrahim. Toh wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Terus afala taqilun. Akalem udah kok ndi? Sebab itu Nabi Muhammad itu nabi paling realistis. Beliau gak tahu muni gawe negara Islam atau gawe agama Islam. Beliau berkali-kali ngendikan kul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora rasul sing bid'ah. Mergo aku mau anut Ibrahim. Iku Kanjeng Nabi. Mulane umate niru aja sampai ketrucut. Matku iku gawe Islam ora gawe Islam, aku mau anut Ibrahim. Cara Kanjeng Nabi kok muni pendiri Islam kok dikatakan orang barat. Iku Muhammad Rasido Nabi mergo dekne mustakil berdiri sing tercerabut sangka akar nabi-nabi dulu. Berarti gamane cara ngaji ku sanate Muhammad gak musalsal mergo dekne berdiri sendiri. Mulane ciri utama Nabi mesti musaddiqal lima baina yate, anut ngarepe. Ngarepe anut ngarepe sampai dok Nabi Adam sampai langsung Allah Subhanahu wa taala. Lah saiki wong ngelem Nabi Muhammad itu ya ora pati paham. Nyongkone Nabi Muhammad itu nabi sentral dengan arti ya punjer. Punjere Nabi itu dengan arti derajat. Tapi ora iso punjer dari segi silsilah. Mulane anit tabi millata Ibrahim napa Hanifah. Kudu ana sing dinut. Rupa-rupane milai sinten Ibrahim. Ya penting kula aturaken. Sebab niku jeng ben. Nah iki lucune, iki mulane nek ngaji aku sok ben go sanggup mati, go sanggup mati. Nabi Ibrahim ditakoki pangeran, "Him kowe tenan wis dakwahi kaumem?" "Mumpun Gusti, kula pun mulang kalimat tauhid." Padahal niku Nabi sinten takoki malih. "Sa Musa, kowe wis tenan dakwahi umatem tauhid?" "Nggih sampun Gusti." "Sa Isa, kowe wis demen dakwahi tauhid?" "Ya sampun Gusti." "Seksem sapa?" "Muhammad," jare lucu kan. Lah iku. Kanjeng Nabi paling guri tapi dianggap seksi. Lah iku mungkin ada di seksi itu tadi. Rantai itu ana induk. Sing pertama digawe rantai pertama. Terus digawe nganti rantai terakhir. Bukti nak rantai terakhir, rantai ngarep iku coplok orane tergantung rantai guri. Ngger rantai guri iki wijek, berarti ngarepe yo ijek. Mergo ijek centelan. Kulo riyen nggih mikir nganti bingung nganti salah hajat piye karepe. Nabi ku musalsal rantai. Mus paham ya, wis gak dadi khawarit, paham dadi khawarit. Rantai ku nak sing ngisor iku ijek gandengan kados kalung utawi napa sing tau dikalung bojone rantai aku ya ora tau duwe rantai ngono. Rantai luwih ana anggere wong duwe ruhe ning duwe tak nyancang wedhus ya. Rantai ku nak gelang sing pol ngisor gak coplok, berarti bukti gelang dhuwure ijek. Paham ya? Nak gelang dhuwure ra coplok, gelang dhuwure isek. Lah nak sing gelang pertama sing dhuwur misalnya Nabi Adam, ora ono seksine dekne berdiri sendiri. Mulane nek takoki ra iso jawab, "Dam buktine apa nak kowe dakwahi?" "Dam buktine apa?" "Sa Isa." Jawabe Muhammad jare. Mergo rantai ngisor ku nak ijek, berarti dhuwure ijek. Anggere ijek dhuwure isek. Lha iku rasul iku kalimat tauhid itu musalsal. Mulane kabeh nabi ku jare anut ngarepe padha-padha mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Ini disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi. Ciri utama nabi gawe kalimat la ilaha illallah abadi. Mulane kowe sok ben wong apik ora iku krana anak putuem. Paham mungkin ya. Angger anak putuem salat wong apik berarti ke wong apik. Mergo cebloke apik.
Mulane kira usah bangga dadi wong saleh saiki. Angger bedigasan anak yo koyo bapak, pedhot berarti kowe paham ya pedhot. Perkarane pas pangeran takok, "Cung, kok ana rantai copot dhewean ki anake sapa juga Gusti?" Lah iku perkara ya iku. Mulane ciri utama wong apik ku ning turunane. Mulane idza matabnu adam ing qata'a amaluhu illa min salasin, termasuk awaladin saleh. Ane kados kula niku bapak kula riyen nak ngandani kula, hak kowe kudu alim ya hafal Quran. Mergo dhisik Bambam ya alim hafal Quran, nek ora pedhot, aku iku pedhot. Jadi kula akhirnya mulai alit ngapal Quran. Ngapal hadis. Pirin babah kula ya wong alim, pedhot, engko aku iku pedhot. Kula sakniki pede mulang perkara ning ibadah. Asline cara ati kula nggih gak duwe nyali karena saya punya anak di putu. Paham ya? Terus seksi iku ning ngisor, angger rantai iku ijek ngisor berarti ana tautane ning dhuwure. Dhuwure ana tautane ning dhuwure. Mulane pas ditakoki seksi sapa ummatu Muhammad disebut fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Mat ke somben tak dadekno seksi nyekseni para nabi nak wis dakwah. Nabi terus nangis mergo sungkan nyekseni nabi-nabi senior. Mane nabi nangis pasti wacana napa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ya Muhammad ala haula'i napa syahid. Eling-eling. Mulane sakniki Kanjeng Nabi sing sakniki. Nggih Kanjeng Nabi tenan sing sakniki niku tesih sugeng. Paling sering didongakno nggih kula jenengan sedanten. Kok ketok ajarane Nabi ku bener nek ana sing terusno saiki. Sekali iki terputus genti Ahmadiyah ya wis nabine loro. Paham ya? Paham ya? Sekali kowe ra turunan Ahmadiyah wayo anake papat kowe sitok ya mayoritas Ahmadiyah. Wah iku terus butuh strategi. Iku eling-eling ya. Mulane agama iku dikawal ku loro. Siji ku ambek hujah, ambek logika. Loro iku ambek anak turun. Apa artine logika nak kalah mayoritas? Kula baleni malih. Apa artine logika nak kalah napa mayoritas? Misale wong Indonesia iku 2000. Sing Ahmadiyah iku 19000. Gak usah hujah-hujahan tapi mayoritas. Nabi kok sitok. Nabi ku loro, dadi mitraan. Muni ngono kabeh. Sing 1000 nak yakin Nabi Muhammad nabi akhir zaman, minoritas. Suwe-suwe wong kan terpancing. Masuk akal loro cah mitraan cah mosok. Sing ngomong mayoritas. Nah, mulane mayoritas harus dipertahankan. Mulane kowe aja gedeng wong wayo, mergo iku nyepetno napa mayoritas. Soal kono di masalah ben diurusi dhewe, tapi kira usah gedeng. Wong kono masalahe dhewe kok. Paham ya? Niku penting mayoritas. Mulane iku sirine dawuh Nabi tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam. Aku iku bangga nek umatku akeh. Mergo kadang masalah ora iso dihujahno. Mau anut mayoritas. Saiki sampean tak bedheki. Dalil ahli sunnah iku yakin ta gak? Kowe yakin gak bener ahli sunnah? Yakin kan? Karena Anda di Indonesia, NU Muhammadiyah kategorinya masih ahli sunnah. Apa dalil ini mempan ketika Anda baca di Iran? Wong Iran video nak maca alaikum bil jamaah wa man sadda finnar. Kamu harus ikut mayoritas, kalau sendirian neraka kamu. Mayoritas wong Iran apa? Syiah. Berarti sing nerajal, sing sad. Jadi andekan wong NU kok urip ning ngene pundi? Iran utawa Muhammadiyah. Ora duwe nyali den. Nggo Abu Bakar laknatullah, muni radhiyallahu anhu dhewean kowe. Saiki mulane pentingnya, jadi kadang wong pertarungan itu orang nganggo hujah tapi nganggo jumlah populasi. Ya jumlah nopo? Populasi. Lagi sing ra diduweni wong saleh-saleh. Wong saleh ku paling goblok orang duwe perhitungan. Sing diperhitungan wong alim. Wong alim mesti ana faseke sithik-sithik. Perkarane kakean perhitungan, tapi iki sing dadi cagake bumi. Mane wong nak ngenyek wong alim ku kena racune wong alim. Ku wong alim sing paling roh perhitungan sesuai sunahe pangeran. Senajan to kadang rontok fasik. Lah wong saleh mau klunak-kluno nek ora roh perhitungan, ngerti-ngerti mati, ditahlili wis mati, wis ngono tok. Lane wong saleh wani wong alim kuwala. Eling-eling. Mergo niku wau. Kula nate maca fatwa Imam Nawawi niku nganti beliau ku nangis. Umpama wong sak donya ku Islam kabeh fasik kabeh iku wajib untuk saham. Piye wae ndekne memberi kontribusi Islam tuh enggak barang asing. Saya saiki jajal misalnya mayoritas ning donya ku kafir, ana Islam soleh kualitas A tapi mau sithik.
Islam jadi barang nopo asing. Kalau baleni malih, misalnya sak Indonesia iki wonge 1 juta. Ono Islam mau 100.000 tapi kualitas A. Ambek 900.000 tapi kualitas C. Cara kowe bener di. Aduk 900 kualitas C, sementing la ilaha terkenal fasek sithik-sithik lah. Timbang kualitas A tapi sithik. Mergo nak sithik ora iso izzatil Islam wal muslimin. Dari suwe-suwe nak sidik kan meskipun kualitas cara pengamat darahnya sekte itu aliran no. Mergo sidik. Tapi nak akeh fasik lah tatonan selawatan, masya Allah kan udah terus. Wah, wong saya Indonesia alhamdulillah sing tatonan gimana apa? Selawatan. Tatonan tukang parkir ngaji, wah enak mau Islam Indonesia ku enak. Angge wong Jawa Timur wong ape lomba judi nggih sowan kiai. Bal-balan itu balik digawa Gus Wan apa? Suwuk mbah, persane menang mbah. Lha iku penting, dadi mayoritas iku penting. Mulane alaikum bisawadil a'zam wa sadda finnar. Wong saleh iku ora duwe perhitungan iku ora duwe. Paham ya? Lah iki penting kula aturaken. Terus wong kudu ro. Lah, dalam hal ini nabi paling sial Nabi Isa. Paling elek nasibe. Mulane njing ben kula njing ben nak teng akhirat nabi paling kula kepen ketemu Nabi Isa. Nabi Muhammad karuan wong nabi kula. Cara kula ketemu Nabi Muhammad kok jengwon nabi sing bareng ketemu sapa? Kula kepengin sowan Nabi Isa. Kon nabi paling nyesal Nabi sinten Isa. Lara-larane wong nak disalah pahami penggemare. Mulane sing ngaji kula sakniki harus siap bersaksi. Hadis ning Bukhari iku sahih. Nabi ngendikan fa'arju an aku na aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Nabi itu mengklaim bahwa pengikut beliau itu terbesar di dunia sampai kiamat. Tapi coro statistik dunia yang diomongkan, didengungkan oleh media, oleh buku-buku, mayoritas agama di Indonesia yang di dunia kan Kristen. Islam nomor 2. Ini ku coro kula keliru. Nak sing terkait Isa iku keliru. Nggih sing terkait Isa napa keliru. Kelirune ngeten. Nabi Isa itu cara jenengan nabi boten. Nabi kan. Wong bener napa wong salah? Wong bener. Artinya ketika Isa diposisikan sebagai Tuhan, Nabi Isa membenarkan ndak? Boten kan? Mengeluh kan, kecewa kan? Jadi penggemarnya Isa menyalahpahami Isa. Artinya Nabi Isa kecewa gak ambek penggemarnya? Kecewa. Nak ngono mereka itu pengikut Isa apa ndak? Ndak kan? Berarti misalnya wong Kristen jumlahnya sak donya sak miliar lah, iku hakikate ora pengikut Isa. Ndak semua. Islam senajan ana sing fasik, ana sing malik, ana sing preman, ana sing korupsi, tiap salat, tiap zakat, pokoknya tiap Islam itu hakikate pengikut Nabi Muhammad. Berarti akeh endi? Akeh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah cara aku Isa ora dhe pengikut, mergo sing darani anu dekne salah. Lho iya tong darani Isa ibnu Wara. Salah. Kula nu syukur tenan dadi wong alim termasuk saged paham niku. Nak ngono kira usah ati cilik, Islam mek Kristen wae akeh napa? Akeh Kristen, mergo hakikate akeh napa? Islam. Gus sing anut Nabi Isa niku cara Nabi Isa sugeng nggih kecewa mergo carane anut. Napa? Salah. Paham ya? Lho nggih cara Nabi Isa ketemu wong Kristen pendeta, iku ora pengikutku, aku ora ngajariku kan tangisan tenan kan? Nggih mboten. Lah iku pentinge ngaji nggih sedekah Rasulullah ketika ngendikan fa'arju an aku na aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Ya mergo anggere pengikuti akeh ning kiamat berarti ning donya ya paling akeh. Mergo iso anut nabi ning akhirat kan bergantung status dhekne ning donya dianggap pengikut. Lane jenengan sing syukur meskipun jenengan fasik sithik-sithik ngeten iki pengikuti Kanjeng Nabi. Mergo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis dieling-eling. Lane Nabi Isa ku nabi paling susah. Dadi wis dadi nabi suwi berjuang. Soben sing diaudit pangeran. Sekolah wahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahini min dunillah.
anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahi min dunya. Dawuhe pangeran. Kowe kok nganti disembah iku piye salus-lu. Kowe tak dadekno nabi ben wong nyembah aku kok malah wong nyembah kowe. Jangan-jangan kowe dhewe sing duwe ajaran ngono. Tangisan kan Nabi Isa. Terus Nabi Isa ngendikan qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Mboten Gusti kula mboten nate muni ngoten. Wong sak donya tak akan nyembah jenengan. Ma qultu lahum ila ma amartani bi ani butuh wa rabbi warta. Mumpun kok tak akan nyembah jenengan duka kok malah nyembah kula. Nah ini penting kula aturaken. Terus kadang kita iku ora butuh kualitas, tapi mau jumlah butuh napa kuantitas. Sebuah niati sholawatane piye tapi calon presiden loro maca sholawat kabeh keben pokoke maca napa sholawat kira usah kecewa. Senengane kok jaga napa kualitas. Penting nabine cek nabi sinten Muhammad. Lane wong nak ngalim iku sing tahke. Aja saleh tok, nak saleh iku senengane jaga kualitas. Nak wong alim ora, lane wong alim rodok pro fasek sithik-sithik perkara ndekne butuh kuantitas. Ndekne duwe perhitungan. Lho kula bayangno teng donya kula bayangno. Umpama ana ning Indonesia wonge 1 juta. Sing 100.000 alim kabeh, saleh kabeh. Sing 900 Islami Ahmadiyah. Otomatis tetap logika Ahmadiyah lebih mapan karena didukung mayoritas. Hujah itu tidak ada gunanya di depan mayoritas. Iku hebatnya Kanjeng Nabi ngendikan tanakahu tanasalu takasaru wa fi riwayatin maka fa inni mubahin bikumul umam. Kena suwani kawin anak menang akeh. Ngene iki kajen iki kudus anak do 9 11 13 niku akeh. Kula de kanca Gus dijek 6, anake wis 9. Tak tahu ini cek 6 jimen pinter Gus duka Gus kados iku kathah niki pun. Sakniki niku umure sik sak kula anake pun 9. Urip kabeh. Dari tak takoki, wayah iku Gus, masalahe keberatan. Tak jane wayah anak akeh lho Gus. Jebule babon sitok tak gebut yo. Lah teori kene iki ditentang mbek wong kabeh, ya ditentang negara, ya ditentang ekonomi. Ditentang apa? Ekonomi. Saniki kiai-kiai alim nggih mulai fatwa cung anak loro wae cung yo ketok kok abot urip. Kula lah rencana anak nggih nak sak kula nggih papat, tiba-tiba kata-kata nggih papat napa 6 lah. Ketoke nak minat 9 niku nggih kula dereng dina. Tapi kok ana ilmune. Maksudnya kula critane niku ya ana napa ilmune. Dadi mayoritas iku penting. Kula nate diceritani wong alim sing tahqiq Islam teng Thailand mbek teng Indonesia iku bareng. Karena semua Selat Malaka niku Islame bareng. Ya ana Thailand, ana Indonesia bareng-bareng. Tapi Islam Indonesia itu diistihati ulama sehingga ketika era Wali Songo anyaran duwe pengaruh, iku Wali Songo wis istihad gawe Demak Bintoro dadi kerajaan apa Islam. Sehingga kuat. Mergo di tradisi gawe negara. Meskipun ana konflik internal era Putu. Era putus Pangeran Trenggono tukaran macam-macam terus Arya Penangsang Sutawijaya mbuh tukarane padha Islame padha rajane tetep apik. Ku anggere minggat nggih kerajaan ning Yogya, minggat meneh ning Jipang Panolan, kok minggat meneh, minggat ya dadi raja, tengok-tengok ya dadi napa raja. Tapi nek wong zuhud ora, ning dinti kok klunak-klunuk ngenteni mati, klunak-klunuk ngenteni mati. Ngerti-ngerti ya wis bar wong liya sing duwe negara. Ngerti-ngerti negara wae wong liya. Lah saiki Islam teng Thailand niku mulai belajar kalian Indonesia. Karena Indonesia cepet, mergo ulama-ulama duwe istihad nang cepet mayoritas, nang cepet nguasai negara. Ngene iki aja kaget kena apa kiai alim Indonesia kok politik kabeh. Mbah Hasyim dia anak Gus Wahid Menteri Agama, dia anak Gus Dur wis napa presiden. Saniki ora ana wakil bupati gubernur ora Gus. Riyen wakil bupati Tuban kakak Rembang kakak kula. Wah, iki Gus-Gus sing njabat teng Jakarta niku keluargane Syekh Isa Al-Fadani golongane Bustanul Arifin. Syekh Isa Al-Fadani sing ngalim teng Mekah. Niku ponak-ponakane dadi menteri teng Jakarta. Perkarane ngoten niku ngejar mayoritas, cek mayoritas jumlahe, cek polemike, cek opinine iku kudu Islam syiar. Liuthirahu 'ala dini kulli. Haru maknane ketok. Saya sampean saiki tak tafsirno dzahara yadharu zuhuran maknane napa? Ketok. Nak dianut wazan afala adharo
yudhiru. Ketok itu mayoritas atau minoritas? Mayoritas. Ana Mustafa sering tak amuk perkara kowe ora alim aku. Kowe salehmu dadi khawarit mbok terus-terus nang tak latih aja jemen dadi saleh napa khawarit. Kena saleh khawarit pokoke sithik lah nak napa kualitas. Yo paham iki penting kula atur. Nah sebab iku nabi ku ngoten niku. Nabi ku kudu dikampanyakno nak sak grup. Mane Nabi Muhammad bolak-balik aku anut Ibrahim, aku anut Musa, anut Isa. Nak nganti Nabi dianggap mandiri, kecelakaan. Perkara ini kecelakaannya terus meninggal Nabi jare wong Yahudi. Musa itu beda mbek Muhammad. Wong jare wong Nasrani, memang Isa itu beda dengan mergo ajarannya Nabi dipisah. Bisa lha iku mulane dikon maca ning akhir surat Baqarah, ciri utama wong Islam sing bener apa la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Semua rasul itu sama, cara pandang sama, cara bertauhid sama. Lah saiki wong tahlilan wis ora jiwai iku. Lan fariqu baina hadim Rasulullah qalu maksude piye ora roh. Wis pokoke buanter, bariku kiai entuk sangu mulai wis bar. Wis ngono. Titip bagi donga nggih. Dadi 10.000 wong sitok lho nggih. Waduh. Kena wae ruwatan pusing ngono. 10.000 wong sitok, nek titip donga wong telu ya 30.000. Lha ngono 5.000 wong salba oleh, 5.000 separuh Fatihah lho. Sesuai ra ana pos kilat. Oh, nak 100.000 cepet ya repot. Kiai sing tukang maca wonten niku anak buahku lho. Iki diumumno tenan. Kirim donga kalian tiang-tiang. Tak takoki. Lha kowe ora kesel. Pak ora disebut ngamuk. Mergo wis urun nyawa sitok niku. Wange ujen ora tak sebut. Nanti mriki disebut napa mboten? Mboten. Disebut. Aku lho ya nate kan mimpin wonten niku. Kan mimpi itu tak apa ini nggih udah yakin sedanten Allah sing pirsa dadi nek diterangno malah tersinggung. Aku perkara mau nyebut catatan wae bareng dikana tolong lempir terus meriang aku waduh. Lah aku wong alim ora kurang akal nggih kedah yakin Allah ku pirsa. Tak diterangno teman-teman niku tersinggung malah mboten mandi. Ya Gus terus ra jenengan nyebut. Tak kali aku ora bento. Nah, aku sanai kiai putu kiai diakali wong-wong. Jadi tawarai ke untuk menundukkan. Wan ge jenengan kedah yakin Allah menapa pirsa. Nek diterangno detail sawangane Allah kurang paham. Dadi niki malah menyinggung ngono terus. Mugi-mugi Fatihah jenengan dugi sasaran. Nggih pun mboten sajenan pikir Al-Fatihah bar pun. Dadi penting ya terus kalau suwon lewat ngaji niki mong Islam Indonesia wis ditakdir mayoritas. Mayoritas ini harus kita jaga. Ojo pepeh kuwi soleh terus wong sing anut sunah Rasul. Pulau Islam anut sunah Rasul. Pulau Islam wong fasik. Dalam hal tertentu kita butuh kuantitas. Lho soal kepen dadani wae tapi ra usah keluarkan dari kalangan. Ra usah keluarkan dari nopo kalangan. Sekali Anda keluarkan dari kalangan, maka nanti jumlah kuantitas akan berkurang. Dan itu mengurangi idhar. Padahal di antara tujuan agama ini, liyudhirohu alat dini kulli. Idhar itu enggak harus menang, tapi lebih muncul. Lebih nampak, lebih mayoritas, lebih bisa membangun opini. Nah ini kalau senang mawon. Nah ada solawatan rame, senang mawon. Semua paham tau ora, pokoknya solawatan rame senang. Cuma yo butuh wong alim-alim sing iso menjaga penjelasan kualitas napa selawat. Pun ya terus kula nerangno periode nabi ngoten niku ana Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh macam-macam. Iku kita jaga mayoritas nak nabi iku saling musalsal mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad atau diwalik Nabi Muhammad tumeka nambing Nabi Adam. Lah lucune sing dadi seksi nabi sing wis kliwat iku nabi sak niki. Nah, mulane kitab Bukhari niku pinter. Sing dadi saksi nak dawe nabi orisinil, malah sing nyekseni Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari itu 200 tahun setelah sinten Rasulullah. Saya Imam Bukhari sekapundhut kudu matur nuwun mbek kula sing nerangno sakniki kula. Mulane kula sering nak takoki tiyang, Gus sering mati wong mati gak, aku sering difatihai sing sekapundhut. Lah aku sing kangelan nerangno kono sing swarga. Kados Imam Bukhari sakniki kan enak-enakan, sanggep ae teng swarga utawa rondok lah, misale swarga rong buka nggih Mbon lho nggih to jarene kan swarga saiki rong buka wis raudhatun min riyadil Cina wis dianggap ning wis kono wis penak aja kene sing cek kangelan di umat nak khusyuk pintu
Mau anggar sing sregep lomo ora pati rowan. Wis ora ono sing sempurna. Jare bapak nak didik kula, kowe nek ngiyai roh dhewe ha. Sing tukang iktikaf mesti sing ora pati urun masjid. Wis sing tukang urun mesti ora tau iktikaf. Lha urip wae. Niku nyata, artine gak ono sing ideal. Wong dalan-dalan kon urung masjid semeneng deh. Semeneng aja kon iktikaf. Sing semeneng iktikaf ning masjid, semeneng aja kon urun. Artinya dunia ora bakal ideal. Lha misale mbok turuti ya gelo. Mbok turuti ya gelo. Ya wis ra ideal lah lakoni wae, pancen lakoni donya. Ngoten. Ora usah kecewa. Mane kowe nek dadi kiai hak ora rasane, sing fasik lomo, sing soleh medhit, kadang drengki barang ra lara kowe. Kowe itu mau kiai-kiai mbek kiai rembukan kasil. Ya drengki-drengkinan. Tapi nek rembukan ra mbek kiai malah kasil, nggih derek mawon cepet. Terus wong awam komentari kiai mbek kiai ora cocok, sunah ya ora cocok ku perkarane ngene ku mau. Paham ya? Iku tapi jaga, nggih mayoritas ini napa? Jaga. Disebut fa inni mubahin bikumul umam. Dadi nek suwani nikah kudu anake akeh. Ya anake solusine macam-macam sitok untuk akeh ya kena.